yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku memuji-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit bersama, nyatakan dengan hati kita yang paling dalam. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu.
Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hadirat-Mu Tuhan sudah memuaskan Tuhan setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Hadirat-Mu Tuhan sudah memenuhi tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan tidak hanya berhenti sampai di tempat ini saja Tuhan, tapi kemanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu akan terus ada dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Dan sebentar Tuhan kami akan lebih lagi Tuhan bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita lebih lagi padamu Tuhan. Oleh karena Tuhan, bakar setiap roh dan jiwa kami Tuhan untuk terus on fire Tuhan di dalam Engkau Bapa. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan setiap hati kami dan beri kami kelegaan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari semua jemaat yang percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan hari ini, amin. Amin. Boleh kita sapa kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Hajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kebaikanmu, nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu.
berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Serah-serah hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan ya hari ini. Haleluya. Sebab aja perbuatanmu Tuhan dalam hidup kami, dan tak terbayang kuasamu Tuhan. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Yesus yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita nyatakan, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaran, layak berkuasa. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaran-Ku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaran-Ku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah bersemangat dan berkeringat hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Haleluya. Sekali lagi semua karena anugerah Tuhan, hari ini kita ada tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, kami ada tempat ini Tuhan. Bukan karena kami, bukan karena kami Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi itu semua karena pertolongan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan.
Dan biarlah Tuhan, kuasa-Mu Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi di hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau semakin bertambah dalam hidup kami, dan kami semakin berkurang Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
WhatsApp silakan untuk hambamu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan sepenuh hati kita mau katakan mengikut-Mu ya Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut-Mu ya Mengikut Yesus ya Tuhan, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku haleluya Yesus hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kekuatan Haleluya Yesus Tuhan. ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan, ini kerinduan setiap kami. Bahkan biarlah ini menjadi pernyataan iman setiap kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Sebab mengikut Engkau, mengiring Engkau itu menjadi kesukaan hati kami Tuhan. Kami mau melepaskan semua hak kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya
Anugerah-Mu memampukan setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Tiada terukur besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang mengambil rupa seorang hamba dan mengosongkan dirinya Tuhan. Mengambil rupa seorang hamba untuk menebus dosa setiap kami. Untuk menggantikan kami Tuhan. Menggantikan kami Tuhan Yesus untuk menerima hukuman maut itu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk jamahan kuasa-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur. Biar setiap kami terus boleh dilawat oleh Tuhan. Terus Roh Kudus bekerja atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, buka hati kami untuk kami boleh menerima sabda kebenaran firman-Mu. Untuk setiap kami Tuhan Yesus boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ini Tuhan Yesus. Namun biarlah pengurapan yang daripada-Mu mengurapi atas hamba-Mu untuk boleh saat ini menyampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus biar urapan ilahi terus ada di tempat ini, suasana surgawi terus nyata di tempat ini Tuhan. Sehingga ibadah pada pagi hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja, namun boleh menjadi ibadah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ini suasananya mendung atau mata saya yang agak blur. Oh, lampunya mati. Sekalipun suasananya ini temaram, namun jangan mengurangi semangat kita pagi hari ini untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dek, enggak usah, yang itu enggak usah. Puji nama Tuhan, saya diberkati pujian tadi. Ini lagu lama ya Mbak Febi ya? Lagu lama, memang ada kekuatan di dalam lagu tersebut dan dari dulu sampai sekarang ketika saya nyanyi lagu itu mesti kena terus. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayan Tuhan yang pagi hari ini boleh membawa setiap kita boleh mengalami Tuhan. Setiap kita rindu pagi hari ini mengalami Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah lewatkan, jangan pernah terlewatkan, ketinggalan untuk kita terus kejar hadirat Tuhan. Karena kairos Tuhan itu tidak selalu ada. Ketika Tuhan melawat setiap kita, jangan sampai kita ketinggalan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Firman Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Itu di Mazmur 92, kalau di Alkitab yang ini ayat 13 sampai 16, cuman kalau di sini saya 12 sampai 15, entahlah di Bapak Ibu sama apa beda, ada dalam kurungnya soalnya. Bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Hidup kekristenan, hidup orang percaya adalah hidup yang bertumbuh. Bertumbuh itu
alami kok Bapak Ibu. Karena kalau berbicara tentang pertumbuhan secara fisik, itu pasti semua orang bertumbuh. Dari pendek jadi semakin tinggi, dari bayi sampai dewasa gitu. Atau dari langsing menjadi mengembang ke kiri ataupun ke kanan itu. Itu dialami oleh semua dan saya melihat di sini enggak ada yang langsing ya. Semuanya diberkati Tuhan. Opang aku langsing. Langsung tanpa singgetan kalau langsingnya langsung tanpa singgetan. Hidup orang percaya adalah hidup yang bertumbuh bahkan berbuah. Amin. Sebab tanpa pertumbuhan berarti tanaman menjadi kerdil atau mati. Atau memang sengaja dibonsai. Enggak apa-apa, lucu, mahal gitu ya. Nah itu tanaman Bapak Ibu. Kalau kita kerdil ataupun kayak bonsai kan lucu. Ipel-ipel gitu ya. Nah masih kecil lucu, ipel-ipel gendut ya iguk-iguk lucu. Maka setiap orang percaya harus mengalami pertumbuhan. Ini dalam arti pertumbuhan secara rohani. Jasmaninya juga oke. Dan berbicara tentang pertumbuhan itu bukan berbicara tentang hal yang instan. Butuh proses, ada tahapan-tahapan. Enggak langsung bim salah bim, tanaman itu langsung jadi gede. Kayak apa itu? Film-film gitu ya. Film yang nanam duri ikan besoknya jadi tanaman yang mujarab gitu. Bukan. Selama manusia hidup akan mengalami pertumbuhan dan bahkan harus menghasilkan buah dalam hidupnya. Sama seperti Bapa sebagai pengusaha sebuah kebun, Tuhan kita menginginkan kehidupan setiap anak-anak Tuhan itu bertumbuh dan berbuah. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya aja yang enggak punya buah tanaman pepaya. Mama saya di Karanganyar punya tanaman pepaya California atau pepaya California. Tapi lagi galau mama soalnya lagi dirubung hama. Itu kalau berbuah aja seneng karena bisa menikmati. Terlebih Bapak kita. Tuhan ketika mendapati anak-anaknya itu menghasilkan buah, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah, itu pasti senang banget. Ibaratnya kita, burut itu juga punya lahan kecil, terus ditanami di polybag gitu nggih Bu. Terus ditanami apa itu Bu? Lombok luar negeri itu apa? Apa Bu? Paprika. Saya lihatnya aja seneng, menu gitu, nyenengnya banget. Sampai buahnya banyak banget. Pasti seneng ya Bapak Ibu. Banyak orang seneng melihat pohon tetangganya rambutannya yang gembrandul gitu, seneng kadang nyuwun ya gitu. Kadang ya, alah kok ngelawe nenggon tembokku, langsung ikut memiliki. Semuanya akan senang. Sering tau gitu manggane ini padahal pagar tembok dhuwur, manggane kemlawe. Melu menikmati. Padahal kuwi tanemane milik tetangganya. Wah, bejoku iki pas miring rene kok lah nok berarti wekku gitu. Pasti Tuhan menginginkan kehidupan setiap kita memiliki buah, menghasilkan buah. Dan pagi hari ini yuk kita belajar bersama-sama di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 atau 12. 13 kalau di kitab yang ini. Ya. Kalau di HP suci 12. Kita baca bersama-sama.
sampai 16 ya. 2, kita bangkit berdiri. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Sampai 15. 16 sorry mata neror. 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dikatakan di sini di ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan, mereka yang 15 maksud di sini, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ternyata berbicara tentang pertumbuhan dan menghasilkan buah itu bukan hanya saat ini, saat masih muda, seperti itu Bapak Ibu, masih memiliki ambisi, masih memiliki power yang full seperti itu, yang masih memiliki kekuatan untuk menjadi menjadi bermanfaat, berkontribusi di dalam segala hal, dalam pekerjaan ataupun dalam pelayanan. Enggak Bapak Ibu, di sini dikatakan bahkan di masa tua pun firman Tuhan katakan menghasilkan buah. Jadi tidak ada alasan untuk kita saat ini, oh aku 40 tahun ke atas kok, ya sudahlah biar anak-anak muda saja. Enggak. Kita harus tetap berbuah. Kita harus tetap bertumbuh dan berbuah. Lantas bagaimana hidup mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah? Yang pertama yaitu hidup benar di dalam Tuhan. Ayat yang ke-13 tadi katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Gambaran di sini, gambaran hidup orang benar itu ada 2. Yang pertama seperti pohon kurma. Pernah makan kurma nggih? Walaupun kurma yang dikeringkan itu aja yang suka. Bagi yang suka, kalau saya tidak terlalu suka. Manisnya minta ampun, soalnya kalau digigit mak teng gitu kalau makan buah kurma. Pohon kurma ini pohon yang istimewa karena bisa tahan dalam segala cuaca Bapak Ibu. Pohon ini tumbuh di padang gurun di Timur Tengah sana. Makanya banyak saudara kita kalau habis dari pulang ke tanah Mekah itu pulang bawa kurma. Banyak di sana ditanam. Pohon ini istimewanya karena sekalipun tumbuh di ini, kenapa ya mic-nya besar kecil apa tuh suara saya ya? Sekalipun tumbuh di daerah gurun yang kita tahu kondisi airnya sangat minim, tetapi dapat bertumbuh, bahkan menghasilkan buah Bapak Ibu, dan buahnya manis. Semakin tua, buahnya tambah manis. Dan pohon kurma ini pohon yang tahan banting Bapak Ibu. Kekuatannya ada di dalam akarnya. Sehingga ketika kurma tumbuh, siap-siap ya Mbak Dita, nanti dilihat ditunjukin yang tadi tak kirim. Pohon kurma itu mau tumbuh, akarnya itu yang menghujam dulu ke dalam. Baru daunnya atau tunasnya muncul keluar. Bisa Mbak Dita ini Bapak Ibu Saudara saya tunjukkan. Saya dapat ini.
Nah, ketika ditanam ternyata ditindai watu dulu Bapak Ibu. Kenapa harus ditutup dengan batu? Batu akan menahan kurma tumbuh di atas. Nah, karena pertumbuhan mengalami hambatan, jadi akarnya yang muncul keluar. Dan hasilnya pohon kurma dapat tumbuh di cuaca ekstrim sekalipun. Cepet banget ya. Ya, seperti itu pertumbuhan dari pohon kurma. Sekalipun mengalami tekanan, tapi tekanan itu tidak menghambat pertumbuhannya. Justru karena tekanan dari batu tadi, akarnya itu malah kencang, semakin menghujam ke dalam, nyari air Bapak Ibu, nyari pegangan di situ. Sehingga kelihatannya belum ada apa-apanya, belum muncul tunas, tapi di akarnya itu kuat, dikuati dari dalamnya. Baru kemudian benih kurma itu muncul dengan kekuatan yang sudah benar-benar kuat, dia muncul. Oleh sebab itu jadi kekuatan buat pohon kurma untuk tahan dalam segala cuaca, sekalipun cuaca ekstrim sekalipun. Dan luar biasanya sekalipun dalam tekanan mampu menghasilkan buah yang manis. Apa pesannya Bapak Ibu? Apa pesannya bagi jemaat? Pohon kurma kalau di dalam kamus Alkitab itu dilambangkan sebagai jemaat. Jemaat Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan hendaklah kita menjadi jemaat yang tangguh dalam menghadapi berbagai keadaan. Kalau kemarin Opa Ishak hari Kamis berbicara tentang tanaman yang harus ngoyot sama dengan iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan itu harus benar-benar ngoyot Bapak Ibu. Wes pegangannya kuat, nempelnya kuat. Dan hal itulah yang akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang sekalipun banyak tantangan, banyak ujian, bukan membuat kita semakin lemah, namun justru kita semakin kuat di dalam Tuhan. Justru semakin kita berpegang teguh kepada Tuhan, bakoh, kuat, kokoh, tangguh di dalam Tuhan Yesus. Itu pesan dari pohon kurma. Dan itu adalah gambaran orang-orang benar. Orang-orang benar adalah hidupnya yang menempel kuat pada sumber kehidupan itu. Kalau pohon kurma mencari air untuk hidup, demikian juga kehidupan orang-orang percaya. Di mana iman percaya kita sebagai akar yang harus nempel kuat kepada Sang Pembuat hidup, sumber kehidupan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan yang terus kita renungkan, kita lakukan, itu yang menjadikan kita kuat. Yang kedua, gambaran orang benar adalah sebagai gambaran orang benar adalah pohon aras. Masih di ayat yang ke-13. Akan tumbuh orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras ini terkenal mahal, kuat, awet, wantek Bapak Ibu, karena ini sebagai bahan untuk membuat kapal. Bait Allah yang dibuat Salomo itu dari pohon aras. Istana-istana itu juga memakai pohon aras. Kuat, tinggi, awet, dan wangi. Saya membacanya di artikel. Saya belum
dikasih pohon aras. Nek ada gitu mau tak tanam tuh di Sion. Mau tak tanam di studio. Buah aras. Bukan aras-arasan loh, ini pohon aras ya, pohon aras. Nah, pohon aras ini adalah gambaran jemaat yang hidup dalam kebenaran, yang hidupnya senantiasa memuliakan nama Tuhan. Wanginya, kehidupan kita memancarkan keharuman Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh menjadi pohon aras, diibaratkan sebagai pohon yang tinggi, pohon yang kuat, wantek, setia, tahan lama, kasihnya kepada Tuhan luar biasa kuatnya. Itu gambaran orang benar, Bapak Ibu. Dari pohon aras ini kita belajar untuk kita boleh menjadi pribadi yang kuat, hidup di dalam kebenaran, keagungan, dan selalu memancarkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah? Yang kedua adalah tertanam di bait Allah. Ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ketika orang menanam, benih yang baik itu penting. Kondisi tanah, cuaca itu juga mempengaruhi Bapak Ibu. Kalau yang suka bercocok tanam pasti memperhatikan ini. Akan tetapi sekalipun benihnya baik, cuacanya bagus, tanahnya bagus, baik, subur, dipelihara dengan baik juga, tetapi apabila itu tidak tertanam, sudah tertanam, ini sudah tertanam, tapi Bapak Ibu, tertanam itu bukan berbicara tentang hari ini ditanam, lah nek besok dipindah, atau seminggu kemudian dipindah di pot, kemudian sebulan kemudian dipindah lagi, enggak akan ngoyot Bapak Ibu. Ngoyot bisa tapi gampang dicabut. Dan hasilnya akan menjadi bunga-bunga hias kayak di depan itu. Itu nek rodok gede sidik tak pindah pot gitu. Dari polybag pindah ke pot rodok semakin besar gitu. Artinya di sini tertanam itu kita benar-benar ditanam. Benar-benar tumbuh, kemudian bisa menghasilkan buah. Jadi enggak dilit-dilit dilepas, tanam lagi, dilepas, ditanam lagi. Tidak seperti itu. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang tidak tertanam kuat di bait Allah, lompat-lompat. Anyel sama si A pindah ke sana, Anyel sama si B pindah ke sana. Pindah terus, dia enggak akan bertumbuh. Karena piye baru mau tumbuh pasti dibedol, tumbuh dibedol. Tidak akan menjadi kuat, tidak akan tahan bantingan. Orang yang tertanam benar-benar apapun yang terjadi tetap tertanam kuat. Tetap tinggal dalam hadiratnya Tuhan, tetap tinggal dalam pelataran Allah, tetap tinggal di dalam Tuhan. Itu yang terlebih penting. Karena ketika kita tinggal ditanam di bait Allah, kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita akan menikmati siraman dari Tuhan, siraman rohani kita. Itu yang akan terus membantu pertumbuhan iman kita. Tanaman yang akan disiram, dipupuk,
itu akan bertumbuh Bapak Ibu. Akan cepat gede, dipelihara dengan sungguh-sungguh, bahkan diajak ngomong. Saya itu juga gitu. Suka dijaki ngomong, tapi banyaknya rodok dinesoni, kowe iki ngopo wis tak sirami terus. Itu si Michael ya. Michael itu yang di depan, padahal setiap sore, tapi gampang banget layu, enggak tahu. Setiap sore disiram tapi layu. Kurang tanah itu soalnya. Kelihatannya kurang tanah. Ketika kita senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan, senantiasa tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terpelihara Bapak Ibu. Karena kita langsung dapat asupannya, kita langsung dapat nutrisinya, langsung dari pribadi yang pemberi hidup itu. Ibarat sebuah tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Kan tidak akan mengalami kering, wong deket sama sumber hidup. Kan tidak akan mati, air ada di situ, nutrisinya ada di situ, mataharinya dapat. Demikian kalau kita benar-benar menanamkan diri kita itu di bait Allah, bukan di tempat yang lain. Kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan gak tanggung-tanggung, seumur hidup kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan itu. Hidup yang berbuah ketika hidup yang bertumbuh ketika hidup kita tertanam di bait Allah. Dan bagaimana hidup yang berbuah itu? Ayat yang berikutnya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya di sini Bapak Ibu, sekalipun di masa tua tetap berbuah gemuk dan segar, bukan langsung terus mungkin badannya membengkak seperti saya gitu, malah sakit mungkin. Karena orang yang sudah usianya lanjut pasti aktivitasnya tidak bisa segesit yang muda-muda seperti ini. Tapi ada juga kok yang gesit. Ada. Namun di sini berbuah berarti kita tetap menjadi berkat buat orang lain. Menjadi gemuk dan segar, artinya kehidupan kita dilimpahi. Gemuk berlimpah kan, gemuk itu berlimpah, kayak saya ini gemuk, berlimpah daging. Kalau dompet saya gemuk, berarti dompet saya isinya kaspon. Berarti isinya banyak, gitu kan. Gemuk berarti kita mengalami hidup dalam kelimpahan. Amin, amin. Mau jadi apa kelak itu pilihannya sudah terlihat dari sini Bapak Ibu. Ketika Tuhan nanti kita mau hidup, kita berbuah, kita mau jadi gemuk dan segar. Segar itu dalam arti kita bugar, tubuh kita sehat. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini tua bukan berarti kita stop untuk kita boleh berbuah. Tua bukan halangan untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Masih banyak hal yang dapat kita lakukan ataupun bisa kita lakukan untuk memberkati orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi jangan disia-siakan Bapak Ibu. Selama kita bisa, selama kita mampu, kenapa tidak? Untuk kita terus menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk kita boleh dipakai Tuhan. Sekalipun usia menggerogoti fisik kita, namun kita
ketika kita berakar kuat di dalam Tuhan, kita pasti berbuah bagi banyak orang. Dan bukan hanya berbuah dalam hal jasmani saja. Ini saya ketika Om Musi menyampaikan tahun 2023 adalah tahun bertumbuh dan berbuah, saya langsung menangkapnya seperti ini Bapak Ibu. Bertumbuh dalam hal kerohanian, bertumbuh juga dalam hal jasmani. Jadi tahun 2023 ada pertumbuhan kerohanian di dalam keluargamu, ada pertumbuhan ekonomi dalam keluargamu, ada buah-buah yang boleh dinikmati oleh keluargamu, usahamu akan berbuah. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan menjadikan apa yang kita kerjakan itu hasilnya berbuah. Bukan hanya ekonomi, rohani kita juga bertumbuh dan berbuah. Amin. Sekalipun banyak tantangan, banyak prediksi, tahun yang berat, tapi itu banyak banget di WA itu. Tahun yang berat ketika ada Kristus, beratnya ditambahi K, berat jadi berkat. Jadi tahun 2023 orang boleh memprediksi apapun, tapi ketika kita anak-anak Tuhan mau hidup benar di hadapan Tuhan, mau tertanam kuat di dalam hadirat Tuhan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati. Bahkan Tuhan membuat, ini janji Tuhan, Tuhan pasti membuat kita menjadi berbeda dengan orang-orang di luar sana. Tuhan akan mengadakan perbedaan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan sama orang yang santai-santai aja hidupnya. Ya wis aku kayak gini yuk. Ya udah ini aku seperti ini aja. Ya udah berkat Tuhan ya udah gitu. Berkatnya Tuhan juga ya udah gitu toh, ya udah gitu aja. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh, Tuhan juga akan sungguh-sungguh dengan kita. Ayo kita miliki relationship yang manis dengan Tuhan. Kita terus mau hadirkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, sehingga apapun yang terjadi, tangan Tuhan senantiasa ada bersama kita. Tangan Tuhan senantiasa menopang hidup kita. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala. Di dalam kelemahan. Haleluya Yesus Tuhan. Kita percayai dengan sungguh Tuhan satu-satunya pembuat mujizat sejati dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 2023 kita mau berjalan bersama Tuhan. Bahkan tanpa Tuhan, jangan mau berjalan. Andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Jangan mau berjalan sendiri, selalu sertakan Tuhan dalam hidup kita. Sebab tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Dan tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kau bangun pagi, kau buka matamu, jadikan fokusmu yang pertama, prioritas yang pertama. Kau sapa Tuhanmu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu.
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Yang membelah laut yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Dengan penuh iman kita mau katakan kepada Tuhan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Amin, haleluya. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Yang laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Biar jemaat saja yang memuji Tuhan, dan bersama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Ya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu, ajaib kuasa-Mu. Kau Allah sang pembuat mujizat sejati. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Ketika tidak ada jalan, Engkau sanggup membuka jalan. Bahkan Engkau sanggup membuat jalan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Allah yang luar biasa itu begitu peduli akan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau.
Engkau Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil. Firman-Mu katakan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan ajaib ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, yang membelah laut hanya Engkau saja ya Tuhan. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Haleluya Yesus. Hosana bagi Engkau ya Allah. Hosana bagi Engkau ya Yesus. Hosana bagi Kau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bangga. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kekuatan dalam kehidupan kami. Sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Dan sungguh diberkati orang yang mengandalkan Engkau. Yang memiliki pengharapan hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan untuk berkat firman-Mu Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan di seumur hidup kami Tuhan Yesus, untuk terus memberitakan kebenaran-Mu, memberitakan bahwa Engkau Allah yang benar, Engkau gunung batu keselamatan kami, dan sungguh tidak ada kecurangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan dalam hidup kami. Dan jadikan firman-Mu boleh menjadi daging, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami responi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk blessing ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Diberkati dengan kebenaran firman hari ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis
pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air betah, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada hari Minggu ini. Haleluya. Segala puji syukur Tuhan hanya bagi Engkau Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan Tuhan firman pada hari ini Tuhan. Biar kami Tuhan terus bertumbuh, berbuah dan berakar Tuhan. Di manapun kami berada Tuhan, kami memancarkan buah-buah daripada-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh berikan persembahan kami yang terbaik. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan persembahan ini Tuhan, supaya menjadi alat untuk memperlebar kerajaan surga-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau yang memberkati setiap pengelola keuangan ini, Engkau yang memberkati hidupnya Tuhan, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa di dalam tangan-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Baik, hari ini kita akan menyaksikan warta jemaat pada bulan Januari. Mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah raya setiap minggu pukul 9 pagi. Dan ada doa intim pribadi setiap minggu pukul setengah 9 pagi.
dan mengundang juga Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah tengah minggu hari Kamis pukul 6 sore dan ibadah pemuda Crown hari Sabtu pukul setengah 6 sore. Dan Biston pagi setiap Selasa sampai Sabtu pukul setengah 5 pagi. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji nama Tuhan, shalom. Haleluya. Bapak Ibu apa kabar? Sehat ya, puji Tuhan, sehat. Ya, Bapak Ibu, kemarin hari Minggu lalu saya tidak bisa bersama-sama Bapak Ibu beribadah karena saya harus menemani mama saya operasi, dan puji nama Tuhan operasinya dapat berjalan dengan lancar, itu semua karena kemurahan Tuhan. Apakah Oma mau saksi? Maju ke depan saksi untuk penyertaan Tuhan dalam operasi kemarin hari Minggu. Yuk, silakan Oma. Kalau enggak kesini depan situ ya enggak apa-apa. Oh, besok Minggu aja. Baik, besok Minggu aja katanya Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Yang pasti bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin bagi saya dan saudara. Amin. Salah satu kesaksiannya adalah Tuhan itu bekerja seperti apa yang tidak seperti apa yang kita pikirkan. Contoh, operasinya mama saya itu harusnya jatuhnya tanggal 25 Desember, saudara. 25 Desember. 25 Desember kita ada di mana? Di Tawangmangu. Ada Natal, ibadah Natal di sana. Dan Tuhan itu sudah atur begitu baik ketika beliau kontrol, ternyata minta diundur. Kita diundur, kelihatannya dokternya agak marah itu. Ya sudah, kapan? Nanti tergantung sama waktunya kapan. Jawabnya gitu Bapak Ibu. Enggak tahu kapan, kata dokter itu. Tetapi puji Tuhan, ketika kontrol setelah tanggal 26 dikatakan gini, Ibu mau enggak operasinya tanggal 8? Saya langsung jawab, ya mau. Mama saya belum jawab mau, saya jawab dulu. Dan puji Tuhan apa saudara, Tuhan itu sudah atur waktunya dengan baik. Minggu pertama saya yang khotbah, betul ya? Minggu pertama saya yang khotbah, yang ngatur Opa Ishak bahwa saya tanggal 1 nanti kamu yang perjamuan kudus ya Mus. Oh ya, siap. Ternyata Tuhan punya perkara, tanggal 8 harus menemani mama saya. Artinya saya tidak meninggalkan pelayanan, saya tetap melayani Tuhan. Itu segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti selanjutnya minggu depan Oma yang akan saksi bagaimana kemurahan Tuhan dalam perjalanan operasinya. Itu saja dari saya. Mas Eli bisa maju ke depan. Saudara, yang kedua, waktu di ruang operasi saya juga mengikuti ibadah Natal, ibadah di sini, saudara. Jadi secara online saya mengikuti ibadah di sini, dan saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah nabur janji iman, sudah memberikan kontribusi untuk Natal. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini mengucapkan sebanyak-banyak terima kasih untuk setiap taburan yang Bapak Ibu Saudara yang terkasih taburkan. Itu untuk kemurahan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, itu saja dari saya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Cek, cek. Ya, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa setiap ibadah ini tidak akan sia-sia, akan memberkati jasmani maupun rohani kita. Dan dengan iman kita bahwa tahun 2023 adalah tahun bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah secara jasmani dan rohani. Haleluya. Doa ya Bes. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita pujikan pujian ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, saya mohon doa untuk adik saya Wiwin yang saat ini ada di Rumah Sakit Hermina. Dia terkena serangan jantung di hari Jumat malam dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuh, kita bersama-sama berdoa kiranya penyertaan Tuhan, Wiwin dapat sembuh secara sempurna, jantungnya pulih secara sempurna. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini, dari tempat ini Tuhan, kami bersepakat sehati berdoa untuk Wiwin yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh, terkhusus jantungnya. Tuhan, kami di tempat ini sebagai saudara seiman berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya penyertaan-Mu kesembuhan terjadi untuk Wiwin, jantungnya pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu terus ada dan terus ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk hari Senin Ibu Marni untuk menerima hasil ronsen. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik dan tubuhnya pulih, kankernya dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami terus mempercayai bahwa Yesus adalah tabib segala tabib dan Engkau akan pulihkan secara sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin, amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan dengarkan segala permohonan doaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk lawatan-Mu dalam ibadah kami ya Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Yang lemah telah Engkau beri kekuatan ya Tuhan.
Yang sakit sudah Engkau beri kesembuhan. Dan menghadapi segala permasalahan-permasalahan, Tuhan sudah memberi jalan dan memberikan kemenangan. Sempurnakan kesembuhan-kesembuhan yang daripada Engkau, baik untuk Tante Christine, untuk Ibu Marni, untuk Bibin. Tuhan terus bekerja menyempurnakan. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih. Yang ada di hadapan kami adalah kebaikan-Mu, adalah anugerah-Mu, adalah kemurahan-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang mengkhawatirkan hidup kami, karena Engkau bertanggung jawab untuk memelihara setiap kami, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Firman-Mu ya dan amin. Apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu pasti terjadi di tengah sidang jemaat. Pasti bertumbuh, pasti berbuah, pasti bertambah-tambah menjadi besar. Jemaat yang sehat pasti bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau terus mengawal hidup kami, menyertai hidup kami. Dan kami boleh berharap, bersandar, bergantung kepada firman-Mu, dan kami boleh melihat mujizat di dalam hidup kami oleh karena Engkau bekerja di tengah-tengah kami melalui firman-Mu. Bapa terima kasih, berkati negara dan bangsa kami. Kalau banyak rongrongan yang masih ada, kami berdua dalam nama Yesus, biarlah keliliping negoro sirno dari tengah-tengah kami, dan negara kami menjadi gemari Palo Cinawi, Karto Turharjo tentram, menjadi negara yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai perjalanan kami Tuhan. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Bahkan kami pulang dengan berkat pertolongan-Mu di dalam hidup kami, untuk terus melangsungkan pengiringan kami kepada Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Tadahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Bapa dan kasih sayang dari Sang Putra, serta persekutuan dalam Roh yang kudus, terus menyertai kita, menguatkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati, amin.